Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tungtien. Sanjay. Segenap puja dan puji kita persembahkan ke hadirat Huang Tien Sangti atas rahmatnya pada siang hari ini. Kembali kita dapat melaksanakan tugas kewajiban kita dalam beribadah. Para tocin yang terkasih, sungguh suatu kebahagiaan saya bisa hadir kembali di Makin Depok ini. Pada kesempatan saat ini saya akan mencoba menguraikan tentang kamu adalah yang kamu pikirkan. Kenapa ini menjadi bahasan? Karena apa? Pola pikir itu terbentuk ya di dalam diri kita sesuai dengan keinginan kita. Maka ini akan menjadi penting kita memformat ya, mendesain pola pikir kita agar menjadi baik. Para tocin yang terkasih, tentunya kita di dalam kehidupan sehari-hari punya kebiasaan. Jadi setiap kebiasaan itu tentunya tidaklah sama setiap orang. Kalau ibu-ibu mungkin juga tidak sama semua, tapi mempunyai kesamaan. Misalnya kegiatan rutinitasnya seperti memasak, ya, memberikan pendidikan, bimbingan kepada anak-anak di rumah, ya. Ini ibu-ibu, kalau bapak-bapak apa tuh? Saya punya cerita. Kalau saya tuh lagi santai di rumah main HP. Ketika saya asik main HP, istri saya bilang apa? Papa mendingan pergi, nggak usah main HP mulu di rumah. Saya bingung, ya kan? Giliran saya pergi, saya dicurigain, ya. Bingung nggak Pak? Nah itu, ya. Lelaki semua menjadi salah ketika di hadapan istri. Iya, kenyataannya memang begitu. Apapun yang kita lakukan di depan istri kita kadang menjadi salah, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini harus dikikis, ya. Kenapa? Ketika kita main HP, istri malah nyuruh kita pergi main karena istri tidak diperhatikan Pak, ya kan? Kalau di rumah itu perhatikan istrinya, gitu kan? Kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang merubah akhirnya menjadi kehidupan yang harmonis. Kalau sering main HP di rumah, coba perhatikan. Istri diabaikan, anak diabaikan, kewajiban di rumah diabaikan, bener? Itu lelaki sering di rumah begitu tuh, biasa tuh. Betul. Suaminya biasa seperti itu biasa ya. Ketika suami pergi malah dicurigai gitu kan, apalagi pergi nggak jelas ya, nggak pamit ya, tiba-tiba hilang aja, udah curiga tuh kan ya. Pernah kejadian sampai seperti itu ya, sampai saya dilacak keberadaan saya di mana Pak sama istri ya. Jadi dia tahu siapa teman-teman saya di Facebook, teman-teman saya di TikTok, tuh diperhatiin sama dia tuh. Waduh, sadis bener istri saya ini. Jadi kemana saya pergi mulai diperhatikan. Tinggal saya balikin aja waktu ketika. Kenapa pergi nggak jelas? Ditanyakan. Loh, waktu saya di rumah main HP disuruh pergi, ya kan? Ketika saya pergi dicurigakan, dipertanyakan. Itulah. Jadi lelaki itu selalu salah di depan wanita. Kebanyakan seperti itu ya Pak. Itu saya alami sendiri Pak, seperti itu gitu loh. Jadi serba salah saya di depan istri gitu. Harus apa gitu kan? Nah, kita rubah polanya, kita rubah gitu kan ya. Nah di sini ada hal yang perlu saya sampaikan, bagaimana kita berusaha memanage ya setiap pikiran kita, tindakan kita, perkataan kita. Yang pertama, apa yang sering kamu pikirkan akan menjadi tindakan. Apa yang kita pikirkan akan menjadi tindakan. Apa yang kita pikirkan hari ini? Ibadah. Lakukan tindakan kan? Mandi, ya kan, rapi-rapi, pakaian bersih, ya, berdandan cantik, ganteng, pergi ibadah. Itu dipikirkan. Lalu ada tindakan, ya kan? Dilakukan seperti itu. Nah, ketika sudah itu terjadi tindakan, tindakan yang berulang akan menghasilkan kebiasaan. Jadi kalau sering main HP di rumah, antar pulang main HP, begitu terus kebiasaannya nanti. Terulang lagi, gitu kan? Maka suatu tindakan ya yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Coba kalau udah biasa ibadah, nggak ibadah rasanya apa? Ada sesuatu yang nggak enak di perasaan kita gitu kan ya, ganjil gitu. Biasa ibadah, nggak ibadah rasanya nggak nyaman. Nah, itu kan diulang-ulang, lakukan setiap minggu kita. Nah ibadah itu kewajiban. Kewajiban yang dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan yang baik, benar? Nah seperti itu ya. Setelah itu kebiasaan itu akan berubah menjadi karakter. Nah kalau kebiasaan yang kita lakukan selalu baik, maka karakter kita akan menjadi baik. Seperti itu ya. Maka pola pikirnya dulu dibenahi, ya kan?
Pola pikir yang positif bagaimana? Seperti itu. Nah, dan karakter itulah yang akan menjadi nasib kita. Loh, kok karakter menjadi nasib? Ya kalau karakternya baik, nasibnya juga selalu baik, benar? Karakternya buruk, pasti juga berakibat buruk. Nah, tinggal Tocin menerapkan dalam kehidupan Tocin. Pola pikirnya sekarang diperbarui, dirubah, di mindset dengan baik supaya menghasilkan karakter yang baik dan bernasib baik. Ya, ada cerita seorang janda. Ya. Ini janda anak satu masih seksi, Pak. Ketika diumumin siapa yang mau nyumbang untuk janda, dia diem aja. Jandanya seksi, saya. Dia langsung teriak. Kalau jandanya seksi langsung saya nyumbang, kata gitu kan ya. Ya, dari perkataan seperti ini, ya kan, ketika sesuatu menjadi jelas, gitu kan, orang tertarik. Ya, oh Wito, besok kita adakan kegiatan nyumbang untuk para janda-janda. Biasa aja. Tapi ketika jandanya cantik kok Wito, seksi-seksi, oh siap Pak Peri, gitu. Reaksinya cepat karena sesuatu yang jelas gitu loh. Tapi kalau nggak jelas, dia ngambang. Nggak ada respon, biasa aja gitu kan. Diperjelas, tertarik, ya kan? Maka kegiatan-kegiatan yang menjadikan kebiasaan kita harus bersifat positif supaya menghasilkan energi positif di dalam diri kita maupun lingkungan kita. Contoh, ya kan? Ketika kita sering lakukan cincok, siapa yang sering cincok? Banyak di sini. Nah, tuh benar. Diem ngantuk ngaco dah. Dengerin saya khotbah katanya nggak seru, diem mengantuk tidur ngaco dia, ya. Cincok ya. Orang yang sering melakukan cincok meditasi, ya, energi positifnya banyak. Perhatikan di lingkungan kita yang mempunyai aura positif. Perhatikan di lingkungan. Kalau Tocin sedang berada di taman, ya, kalau ada kupu-kupu hinggap di tubuh kita, itu auranya sudah positif, bagus, ya. Habis kena kupu-kupu gatel, ya kan? Kalau Pak Wito habis kena kupu-kupu kangen, ya. Kemudian kalau kita ada di rumah makan, kita datang di rumah makan, kemudian setelah kita datang banyak pengunjung yang datang, itu auranya udah positifnya bagus, ya. Kemudian kalau kita sering berada di lingkungan, bisa di lapangan, di kebun ataupun di mana, itu kucing sering mendekat. Bau amis Pak Wito. Jadi itu 3 tanda ketika orang mempunyai energi positif atau aura positif di dalam kehidupannya. Perhatikan 3 binatang ya. Binatang itu akan mendekat secara alami kepada diri kita. Itu terjadi ya. Terutama ketika kita makan di rumah makan, tiba-tiba habis kita sedang makan itu orang banyak datang ke situ. Nah, itu energi positifnya. Artinya mengundang daya tarik, ya. Maka kita berusaha memanage diri kita bagaimana kita mempunyai energi yang positif, yaitu salah satunya dengan cincok. Ya, sering meditasi di malam hari. Di siang hari nggak boleh kalau mau emang sempat sih gitu ya. Ya, ini dilakukan. Kalau rutin tiap malam dilakukan itu bagus sekali, ya kan? Nah, apa? Ini jadi pertanyaan, apa manfaat dari cincok? Ada Pak Herman mungkin udah tahu, ya kan? Cincok itu memberikan dampak yang positif di dalam diri kita. Energinya begitu luas, ya kan? Sehingga mempunyai daya tarik, ya. Kalau saya sering bercanda sama teman-teman, gitu kan? Kalau kita kumpul bercanda, ada cewek cantik, gitu kan? Kita main goda-godaan begini. Siapa yang punya karisma orang ganteng pasti dia ngelirik ke kita, gitu kan? Kita pora-pora nih, berapa orang nih bapak-bapak, ya kan? Ibu-ibu biarin minggir, kita jalan berempat, ya. Tuh kan, bener kan? Aura atau energi positif di dalam diri kita mempunyai daya tarik yang luar biasa, seperti magnet. Jangan aneh nih. Kelebihan daripada cincok itu begitu luar biasa. Ya, misalnya saya suka Rini masih belum married kan, saya suka Rini nih. Saya kalau dalam cincok, saya bayangin wajah dia, saya sebut dia. Ya, itu terjadi sama istri saya. Dulu waktu mujad saya sering cincok, saya suka sama istri saya, cuma kayaknya nggak mungkin suka sama saya jelek, miskin gitu kan ya. Gitu kan, berpikirannya udah negatif di saya. Oh gimana caranya nih? Saya sering cincok Pak, tiap malam saya cincoin itu dia.
Saya bayangin wajahnya, saya sebut namanya, ya jadi juga milik saya, gitu kan. Itu ya, kalau orang sering cinco itu kelebihannya luar biasa, gitu kan. Artinya bukan pelet, bukan. Mintanya tetap sama yang kuasa, gitu kan. Satukan kami, gitu kan. Itu luar biasa cinco itu ya. Ya, coba sekarang, apa selain daripada itu, ya, untuk kesehatan bagus. Ya, untuk kesehatan bagus cinco itu ya. Berusaha memberikan energi positif, kita menyerap energi alam untuk diri kita agar kita sehat. Gitu, seperti itu. Kemudian manfaat lain ya, yang sering Pak Herman lakukan, bisa mengobati ya. Dengan cinco itu memberikan energi positif kepada orang yang sedang terganggu energinya, memberikan kekuatan positif. Seperti itu ya. Jadi kalau yang mau rajin cinco silakan, karena energinya bagus sekali ya. Terus tocin yang terkasih tadi sudah dinyatakan di dalam ayat Bingcu ya 7a pasal 5. Bingcu berkata, menjalankan tetapi tidak mengerti maksudnya, berkebiasaan tapi tidak mau memeriksa, sepanjang hidup mengikuti tapi tidak mengenal jalan suci, begitulah kebanyakan orang ikut-ikutan ya. Kadang orang ikut-ikutan, ada orang ikut-ikutan mau ibadah, saya ikut-ikut dulu, ibadah ikut-ikut gitu kan. Biasa dulu tuh diikut-ikut, lama-lama tertarik dengan apa yang disampaikan oleh pembawa renungan atau khotbah. Lama-lama dia tertarik, kaidah-kaidah agama Konghucu dipelajari dengan baik, sehingga manfaat buat diri dia, sehingga wawasan berkembang, ilmu pengetahuan bertambah, sehingga kemampuan menerapkan diri dalam lingkungan itu lebih baik. Ya, coba jangan sekedar ikut-ikutan, pahami, ya kan? Secara diteliti dengan baik, ya, ditelaah, kemudian dipahami, kemudian diterapkan dalam lingkungan. Ini kan manfaatnya luar biasa. Seperti para rohaniawan berusaha memberikan bimbingan terhadap umat-umatnya, rohaniawan itu menjadi teladan. Benar? Ada rohaniawan masih suka mabok? Ada nggak? Nggak ada di sini mah ya. Konek pesawat doang mabok ya Pak. Ya kan? Kalau di beberapa daerah masih ada rohaniawan yang masih suka minum gitu. Ya, saya juga kadang mau bilangin juga nggak enak, dia rohaniawan, dia lebih tua, kadang begitu, iya kan? Kalau udah mabuk masih siapa yang repot? Keluarganya kan, dirinya juga, ya. Berusaha, maka setiap dilema kehidupan, dinamika kehidupan kita hadapi dengan apa? Senyum. Kenapa dengan senyum? Tocin tahu, ketika Tocin mempunyai musuh, ketika Tocin senyum pada musuh Tocin akan tersenyum. Ya, kalau kita berusaha menebarkan senyum kepada siapapun, kecuali jangan sendiri, ya, pada siapapun tuh, ya kan, itu akan bertimbal balik, ya, berbalik memberikan positif, nilai positif. Kenapa? Ketika berhadapan dengan musuh kita senyum kepada musuh kita pun akan menurunkan egonya. Ini orang udah mulai senyum, gitu kan? Nah, dia turunkan egonya tuh. Oh, dia udah ada niat baik untuk bisa menjalin hubungan lagi, ya kan? Perbaiki hubungan, sehingga dengan sering melakukan senyum pada orang lain, ya, itu menurunkan masalah. Coba kalau Citina nggak pernah senyum, ya uban makin banyak. Ya, bahaya ini. Seorang yang nggak pernah senyum akan tampak tua, cepat tua, ya. Wajahnya cepat tua gitu kan, penampilannya gak jadi lusuh. Karena apa? Kurang senyum. Ada 9 hari yang diperhatikan seorang kuncu, cince, ya kan? Wajahnya selalu diperhatikan, sudahkah murah senyum? Seperti itu. Ya. Senyum itu jadi berusaha memperbaiki keadaan, ya. Kedua, diam. Diam itu menghindari terjadinya masalah, ya. Coba kalau kita ada apa-apa, masalah terlalu banyak, kita diam. Ya, seperti Cinco tadi saya katakan, kita diam, merenung, ya kan, berusaha mengendalikan, menghindari masalah yang ada terjadi di sekitar kita. Coba kalau dua kunci itu tidak kita punya dalam kehidupan kita, perang terus, ya kan, apalagi dalam suatu majelis pasti pro kontra pasti ada. Ketika tidak mampu mengendalikan diri dalam sikap diam, wah, ini perang Pak. Ribut di sana sini, terjadi itu di beberapa daerah seperti itu yang sampai sekarang nggak selesai karena ada kepentingan, ya kan? Nah, berusaha menjalankan kewajiban di dalam kehidupan majelis itu menjadi kewajiban, gitu loh, kewajiban, ya, bukan karena dipaksa, ya kan? Kewajiban sebagai pengurus, kewajiban sebagai rohaniawan, kewajiban sebagai umat,
ya, kebiasaan menjadi terus-menerus. Nah, ini menjadi karakter. Karakter yang baik pasti bernasib dengan baik. Seperti itu. Ya, berusahalah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, mempunyai karakter yang baik sehingga nasib kita akan menjadi baik. Nasib bisa dirubah. Ya, tergantung orang yang mau menjalankannya seperti apa. Kalau melihat Cici Koko ini nih romantis, dia berdua melulu kemana-mana, ya kan? Ya, suatu saat saya jalan bertiga dengan anak saya. Ya, tiba-tiba tangan istri saya gandeng tangan saya gitu kan. Udah lama banget ini nggak kejadian. Saya kaget, ada apa ini tumben gitu. Tangan saya diraih gitu kan, dikep gitu. Oh, mungkin ini dari rasa curiga dan kekhawatiran dia gitu kan. Selama ini saya kadang pergi tanpa bicara gitu kan. Ya, sehingga dia khawatir gitu kan. Maka dia renggut tangan saya sambil dia bilang gitu kan, jangan suka macam-macam gitu. Loh, kok jangan suka macam-macam? Apalagi kepikiran dari saya, ya kan? Saya cuma satu macam, kok nggak macam-macam gitu kan, ya? Sehingga kehangatan terjadi, disitulah keharmonisan rumah tangga. Ketika suatu emosi naik, yang ini mengendalikan, ya, dengan apa? Sentuhan tangan, ya kan? Sentuhan di bahunya, di peluknya, itu menjadi harmonis kehidupan rumah tangga. Yang tadinya sudah mulai renggang menjadi hangat kembali. Sering Pak Wito gitu? Sering ya, iya bagus. Kalau Pak Herman jarang kayak udah tuh. Jarang-jarang dia Bu main-main kemana-mana berdua-dua aja, selalu dikawal pasti bertiga. Ya, nah berusaha memberikan kehangatan di dalam kehidupan rumah tangga menjadi penting karena rumah tangga itu bagian inti dari suatu tatanan negara. Kalau rumah tangga udah kacau, negara pasti kacau. Ya kan, rumah tangga harmonis, ya, rumah tangga berjalan dengan baik, sejahtera, saya yakin, ya, suatu kondisi yang baik. Ya, kebaikan yang seperti inilah harus kita tiru, teladani dalam kehidupan kita. Berusaha memberikan penampilan yang terbaik, ya. Kalau rohaniwan penampilannya kucel, umat juga pada jauh ya. Iya, coba saya pernah waktu itu tugas pemakaman, ada rohaniwan keburu-buru pakai bajunya lecek bener. Ketika dideketin sama umatnya pada kabur. Kenapa? Kenapa kamu kabur dideketin rohaniwan itu? Pak pakainya lecak banget, saya gak malu deket-deket. Tuh coba seperti itu. Lah, penampilan menjadi penting ketika orang dihargai. Coba, Tocin nggak percaya nih, Tocin pakaian biasa aja, datang nih ke MA, Mahkamah Agung, gitu kan, atau ke KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya pernah ngalamin soal seperti itu, ya. Datang dengan pakaian biasa, diusir kita sama satpam. Saya pernah soalnya, waktu kunjungan ke MK, Mahkamah Konstitusi dari sekolahan, saya karena habis olahraga, keburu-buru, pakai seragam olahraga, patu-patu olahraga, kagak boleh masuk. Hanya yang menggunakan patu, pantopel atau bantu berhak, kemudian pakaian juga rapi, minimal batik, coba. Nah ini, penampilan menjadi penting dalam karisma seseorang. Ya, kalau rohaniwan tidak mempunyai karisma, bagaimana umatnya akan menjadi care, peduli, ya kan? Coba kalau di Campea terjadi itu, saya pernah pemakaman siang-siang hujan, ya, rohaniwan jalan nggak pakai payung, basah-basah kuyup, umatnya pada pakai payung, kagak ada yang peduli satu juga sama rohaniwannya untuk mayungin. Sian bener saya rohaniwan seperti itu kan. Nah inilah karisma seorang rohaniwan itu senantiasa tercermin dalam sikap dan perbuatan, ya kan? Itu karismanya akan muncul. Tapi kalau sikap dan perbuatannya tidak lagi elok di dalam kehidupan bermasyarakat, maaf, nggak dihargai. Nah, maka kita bukan rohaniwan maupun rohaniwan berusaha memberikan penampilan yang terbaik pada diri kita. Hargai dulu diri kita. Sekarang pertanyaannya, Anda punya istri, punya suami, penampilan Anda juga buruk. Istrinya protes, suami pasti protes. Benar? Nah, saya kalau mau jalan nih, dilihat tuh sama istri dari belakang, dari depan. Gitu kan. Ketika pakai pakaian yang buluk tahu Bu? Buluk itu apa sih ya? Udah jelek, kucel gitu. Bukan kucel ya, kalau kucel kan kayak nggak ditriska. Kalau buluk mah pudar warnanya, gitu kan? Nah, coba kalau dilihat, Pak itu celana gantilah. Itu istri saya tuh begitu. Kenapa emang? Udah nggak enak dilihat, ganti, gitu. Langsung disingkirin itu. Nah, suatu ketika ada rohaniwan pakai patu. Sini nggak ada yang pakai patu ya, untung nggak ada yang pakai patu. Kalau pakai patu ketahuan saya tuh buluk tuh, kayak pantat monyet, tahu nggak?
Kalau sepatu buluk itu kayak pantat monyet, dikata hitam kagak, abu-abu iya, gitu kan ya. Nah ini rohaniwan kalau sudah penampilannya seperti itu buluk, gitu kan, siapa yang mau deket? Nih sindiran halus buat ketua makin sebenarnya. Ketua makinnya kagak ada lagi ya. Modalin Pak tuh. Rohaniwan itu kalau udah sepatu yang buluk berarti nggak ada duit buat beli tuh, modalin, beliin satu aja gitu kan ya. Supaya penampilan selalu terjaga, tidak memalukan gitu loh. Ya kalau Pak Herman jenggotan panjang begitu emang sengaja, bukannya nggak dirawat, emang dia sengaja gitu kan ya. Coba kalau sepatu buluk nggak punya semir, gimana? Terjadi itu di kita seperti itu. Berusaha memberikan penampilan yang terbaik agar semua bisa terjaga. Dari apa? Perilaku, sikap. Orang kalau udah pakaiannya buluk, kadang nggak pede Pak. Pak Wito ya? Iya nggak pede. Tapi culo, di antara murid Nabi culo yang paling hebat. Duduk di antara pejabat dengan pakaian yang bolong. Tahu bolong? Tocin kalau punya kertas, ada kertas lembar? Mana saya minta ini. Coba nanti siapa yang bisa. Berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan. Penampilan itu menjadi penting bagi seorang rohaniwan maupun seorang umat, ya kan? Tocin tahu ini kertas, tahu kan? Kiran piring gitu kan. Nah, ya. Kertas ini boleh dirobek, boleh disobek, ya. Bagaimana caranya? Boleh disobek, boleh dirobek, tapi tidak boleh sobek. Gimana caranya? Wah, bingung orang semua. Gitu kan? Pak, dirobek tapi jangan sampai sobek, atau disobek jangan sampai robek. Gimana caranya ini kertas supaya dirobek nggak sobek gitu kan? Kertas silakan. Ada yang bisa? Bingung semua kan, tapi gampang buat saya karena saya punya kuncinya. Nih perhatikan, saya sobek tapi nggak robek ya. Udah saya sobek, apa? Bolong. Disobek tapi nggak robek, bolong. Nah, begitupun dalam kehidupan kita sebagai seorang umat maupun sebagai apa ya, di dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Kunci semua yang namanya kunci keberhasilan ada pada diri sendiri. Kita mengetahui apa yang menjadi keinginan, harapan kita, cita-cita kita sendiri. Maka wujudkan cita-cita dulu tuh dari dalam hati tuh. Wah, pikiran. Nah, belum lama saya tiktokan live sama orang Depok. Dia bilang begini, ya. Saya sebenarnya nggak setuju konsep orang kata orang nggak boleh bermimpi. Oh, boleh saja orang bermimpi, silakan. Mimpi itu kan seperti cita-cita kita, harapan kita yang masih diangan-angan gitu kan. Maka mimpilah setinggi langit. Ketika mimpi itu, ya kan, kamu terapkan. Ya, seperti tadi konsepnya. Apa yang kamu pikirkan, jadi dimimpikan. Apa yang kamu pikirkan itu akan menjadi suatu tindakan. Jadi kalau kita ingin kaya, harus apa? Kerja keras. Ya, kaya, kerja keras, tindakan yang dilakukan, ya kan, tindakan yang berulang-ulang jadi kebiasaan, ya. Nah sekarang pertanyaannya, yang namanya orang sakit ini, 90% itu dari pikiran, 10% dari pola makan. Coba kalau orang selalu berpikiran negatif thinking, negatif nih, pikirannya negatif thinking, itu akan terserang yang namanya penyakit pencernaan. Susah mencerna di dalam tubuhnya itu makanannya dimakan. Nah, maka kalau orang ingin sembuh, pikirannya dulu dibenahi. Seperti orang sakit kan? Pasti pikirannya negatif dia. Aduh, lama banget sembuh. Aduh, minum obat melulu, begitu kan? Nah, itu dibenahi dulu tuh. Ya, kalau ingin sembuh pikirannya dulu, gitu kan? Sembuh dulu. Saya sembuh, apapun ya syaratnya untuk sembuh, saya ikuti, gitu loh. Ikuti, jadi dia bisa sembuh. Kalau pikirannya enggak dibenahi, lama sekali untuk pemulihan. Ya, maka pikirannya dulu nih, sembuhin nih, supaya berpikiran selalu positif. Ya, apa yang saya lakukan ini yang terbaik buat diri saya. Apa yang saya lakukan pada saat ini minum obat yang terbaik buat diri saya. Apa yang saya lakukan pada saat ini konseling atau apapun yang terbaik buat saya. Perkembangannya semua di sini, pikiran. Kemudian hatinya, benahi itu konsepnya demikian. Kalau pola makan hanya 10%, 90% semua dari pikiran kita yang kadang berlebihan negatif thinking kepada orang lain maupun kepada
makhluk hidup. Ya, Tocin berdoa setiap minggu tuh ya, jelas doa-doanya seperti apa. Tapi sudah belum doanya itu diterapkan, gitu loh. Coba ya, jadi jangan asal diucap, ya, asal ada ucapan tapi nggak ada tindakan. Ini yang buat susah kehidupan kita. Coba kalau seperti tadi meditasi secara real, ya, cinco itu hasilnya seperti apa kan nggak ada pembuktian, gitu loh. Oh, masa sih Pak bisa begitu? Masa sih bisa begitu? Ya bisa, karena ada energi alam semesta, gitu loh. Jadi kalau orang sudah sering cinco, itu dia menyatu dengan alam semesta. Jadi alam semesta bisa dikontrol sama dia, dikendalikan, gitu loh. Percaya nggak? Ah, ini ada suatu bukti. Jadi selama saya belajar banyak cinco, akhirnya satu saat guru saya tuh terbuka lebih luas lagi. Karena apa? Dari usia saya sudah cukup matang, dikatakan dibuka semua tentang cinco. Ternyata hasil daripada cinco itu begitu luar biasa, gitu. Ya, begitu luar biasa. Yang apa yang tidak bisa kita bayangkan bisa kita perbuat, bisa kita kendalikan. Itu cinco luar biasanya. Ya, jadi kalau Tocin, kalau belum tahu tentang makna cinco, pelajari dengan baik, nanti paham. Ya, kemudian yang namanya pengobatan. Ya, ada Qigong, tahu nggak Qigong? Prana. Dari Qigong itu dari Tiongkok, prana itu dari India. Kemudian ada Reiki. Reiki itu dari Jepang. Nah, saya mempelajarinya Reiki. Kalau Reiki saya pelajari itu, jadi benar penggunaan alam semesta dikendalikan lagi kemudian dengan cinco. Antara Reiki dan cinco ini menyatu. Nah, ketika sudah menyatu ini, maaf, ya, luar biasa hasilnya. Ya. Misalnya Eko, Tocin Eko, Ciosong Eko ada di mana? Mau di mana kok misalnya? Mau di Bandung misalnya atau di Padang, ya kan? Eko di sana senang kondisi tidak sehat. Nah, bisa kita langsung dari sini hanya tahu kondisi Eko alamat itu bisa kedetek. Eko sakit atau tidak, sakit jiwanya sakit atau tidak itu bisa ketahuan. Ya. Terus melalui pengobatan jarak jauh dengan dia memegang air di telapak tangan kiri, kita bacakan dari jauh, itu bisa. Ya, pengobatan-pengobatan seperti itu. Maka hasil daripada meditasi dengan menggunakan energi alam itu manfaatnya luar biasa. Jadi penyembuhan buat diri kita, buat bantu orang lain yang untuk mengetahui kondisi, ya. Saya pernah ngalami ceritanya mimpi. Mimpinya lucu-lucu ada ini kan. Saya kenalan sama janda cantik, anak satu. Ya, ini cerita asli ini mah, cerita asli, ya. Kenal karena dia sering konseling, dia lewat HP gitu kan. Saya nggak tahu awal wajahnya karena disamarkan, dikasih efek ya. Iya, efeknya biar cantik buat itu. Tapi kalau saya nggak tertipu, cewek secantik apapun, kalau belum melihat aslinya nggak percaya kalau saya, gitu kan. Sering konseling masa kehidupan rumah tangga, pada akhirnya diputus, ya, jadi janda anak satu. Nah, setelah itu banyak bicara, kondisinya jadi agak stres, tahu nggak stres? Jadi agak bingung setiap menghadapi masalah. Sampai akhirnya saya diminta ke rumahnya. Waduh, saya deg-degan. Deg-degan kenapa? Ini di rumah ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Hanya dia seorang, gitu kan. Waduh, celaka ini. Kalau ketahuan istri pasti udah repot ini urusannya, gitu kan. Terpaksa saya ke rumahnya. Lihat dia memang sedang wajahnya udah nggak bagus, gitu kan. Akhirnya minta apa? Dibersihkan. Ya, kita kasih energi positif. Kita bersihkan, rumahnya kita bersihkan. Setelah itu energinya bagus, ya kan. Kita lihat perkembangan selama seminggu, ya. Nah, konseling lagi tuh lewat HP. Perubahan terjadi. Mulai rajin bekerja, ya kan, karena dia bekerja, rajin bekerja, semangat dalam menghadapi hidup. Orang yang ketika sudah dalam kondisi stres, ngapain juga males. Bekerja males, berpikir males, melakukan sesuatu dalam kehidupan itu serba males, stres, gitu kan. Pada akhirnya, ya, jangan salah kalau nggak diobatin itu bisa mencapai titik di mana udah berhalusinasi dan gila. Seperti itu. Nah, ada beberapa bagian di titik di tubuh kita manusia, ya. Ada 9 titik namanya, 9 titik. Nah, ini 9 titik ini harus bagus semua di dalam tubuh kita. Kalau salah satunya nggak bagus, maka kontrol terjadi,
nggak bagus dalam tubuh kita. Contoh, kalau udah kena stroke, tangan susah kan yang satu misalnya. Susah dikendalikan, karena ada satu titik yang lemah. Ya, di cakra mahkota disebutnya. Nah, ketika cakra mahkota orang sudah terbuka, maka dia bisa menjadi pimpinan dalam suatu lembaga, organisasi. Karena apa? Cakra mahkota yang menentukan orang itu menjadi hebat atau tidak, cakra mahkotanya di situ dilihat. Ketika berusaha memahami tentang cakra, maka dibutuhkan pemahaman tentang energi. Nah, ketika bisa memahami tentang energi, manusia itu akan mengerti fungsi dari tubuh masing-masing, gitu kan? Seperti cakra mahkota, ya, remediannya di mana, gitu dipahami dengan baik, itu mengerti. Maka ada orang yang susah hamil, bener? Ada kan? Ada yang orang hamil tanpa nikah udah hamil duluan, sering terjadi. Tapi ketika udah menikah susah hamil, sering terjadi. Pak, nyesel Pak nikah gitu kan. Kenapa? Nggak punya anak. Jangan disesali. Tapi orang di luar nikah banyak punya anak katanya. Ya terjadi kehidupan bermasyarakat. Di mana ada satu titik yang fungsi daripada organnya itu tidak berkembang dengan baik. Dulu istri saya segitu. 10 tahun saya nggak punya anak. Ya kan? Setelah pelajari sama guru saya bilang, terapi istri kamu. Bagian mana Pak? Bagian sini-sini. Oke, saya terapi. 8 bulan baru punya anak. Seperti itu. Jadi ketika sudah memahami kondisi fisik kita dengan baik, maka kita mengerti bagian mana yang harus kita rapikan, bagian mana yang kita harus terapkan, gitu loh. Ya. Jadi kalau orang sering memahami tentang energi, berusaha nih, ya, maka kalau lelaki di otak besarnya apa Pak? Apa? Bukan. Lelaki kan duit. Kalau di otak besar ya wanita itu apa? Paling banyak shopping, belanja. Kalau lelaki apa? Seks. Saya itu. Saya itu. Ya. Begitu, makanya lelaki mau usia sampai berapapun, katanya kan ada peribahasa, makin tua makin jadi. Karena di otak besarnya seks. Maka di sini dibutuhkan istri yang selalu berpenampilan menarik, gitu kan? Ya Pak Wito ya. Kalau istri selalu menarik kan dia nggak ngelirik yang lain. Tapi kalau istri sudah nggak menarik, kalau pulang kerja dekil, kumel, pakai daster, kumel, bolong, jelek, berat untuk pulang. Berat itu untuk pulang gitu. Karena ada Pak, ada janda yang lebih cantik lagi di sebelah sana, dia lirik, pulang jadi melengsong, gitu kan ya. Jadi tadinya lurus ke rumah jadi melengsong Pak, gitu kan. Karena apa? Lihat udah nggak tertarik. Kenapa istri bisa begitu? Kurang. Kurang duitnya, ya kan? Pakai bedak juga pakai bedak pipa Pak. Ya kalau dikepulin ngebul, pok bus. Gitu. Kalau nomor 1 sampai 5 itu biasa tuh emak-emak. Ya, ya kan, nomor 6 sampai 10 itu gadis-gadis tuh bedak pipa tuh. Ya kalau dikepluk ngebul Bu, plok bus. Udah nggak zaman kali ya. Bedak pipa masih murah ya, 10.000 ya. Ya coba, kosmetik sekarang wanita itu luar biasa. Saya kalau ngebeliin bedak aja sampai keder, duit segitu nggak cukup Pak. Enggak, aduh mabok gitu. Maka lelaki bebannya berat Pak, tanggung jawabnya berat. Kosmetik sama bedak yang lain aja Pak bisa sebulan bisa gope, bener? Selebih kata Cimimi. Coba kalau ku Ani nggak kuat mental. Nggak kuat duit apa kuat mental? Dua-duanya ya. Coba manusia kalau nggak seperti itu kuat mental, lelaki harus kuat mental Pak. Kalau nggak kuat mental, ya tengah jalan putus Pak. Ya layangan katanya. Nggak nyesel udah putus karena udah ditaikin tuh, gitu kan. Coba kalau lelaki tidak kuat mental di dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga, kasihan istri dekil kumel, gitu kan. Baju juga kalau dilihat dasternya, aduh, daster udah zaman jekil, zaman jebot gitu, dekil, bolong, aduh, ada. Adem ya bolong. Ya kalau saya semakin bolong semakin seneng Pak. Saya minta beliin celana, kan kenapa mah? Lihat apa celana pada bolong? Makin seksi mah.
Makin senang kalau saya semakin bolong gitu kan. Apalagi bolong gede-gede. Udah dah, nggak usah keluar di rumah aja gitu. Betah itu laki, Pak. Apalagi dasternya banyak yang bolong. Diguntingin sama Pak Wito itu. Daster istrinya digunting-guntingin tuh biar bolong gitu kan. Biar bagus atau biar seksi gitu kan. Dinamika kehidupan rumah tangga begitu. Ketika mental suami down, ini sama. Istri pun demikian. Maka saling support. Yang satu sedang tinggi, yang satu di bawah mendukung naik ke atas, ya. Jangan main jorok-jorokan tapi Pak, gitu kan. Ada kan orang suka main jorok-jorokan. Ketika jelek aja istri salahin, iya kan? Padahal nggak dikasih duit untuk beli bedak kosmetik segala macam. Dikasih lipstik 10.000. Ketika diginiin, melebar semua luntur tuh. Kosmetik, coba lipstik yang 10.000 Pak dipakai itu melebar dia, otomatis meleleh kayak lilin. Seneng keluar dengan istri begitu kayak vampir. Nggak ada yang seneng lelaki seperti itu. Ketika penampilan istri menarik, cantik, seksi, lelaki bangga. Woi istri gua nih, gitu kan. Hebat, dimulai digandeng. Ketika penampilannya biasa, jelek, kumel, boro-boro di aku. Nggak bakalan gandeng sih yang begitu mah. Oh. Ya, jadi penampilan istri itu menjadi titik balik penilaian terhadap suami, benar Bu? Iya, coba kalau lelaki nggak pernah ngasih duit, ya udah pas-pasan wajar, gitu. Jangan disesali Pak. Tapi kalau kita kasih duit nih biar cantik, ya kan, dandan yang rapi, bajunya keren, gitu, bangga kita menjadi punya suami, punya istri yang seperti itu. Tahu kalau Ko Iwan bangga nggak seperti itu Ko Iwan? Aduh. Cek dikasih modal nggak kalau dandan? Kasih ya, ngepres. Kalau ngepres minta lagi. Yeah. Itu kewajiban suami Pak, harus. Saya tekankan itu harus. Kenapa? Karena semua wanita butuh seperti itu. Dikredit, nyicil ya. Terima bulan ini kosmetik ini aja nih, lipstik gitu. Bulan depan ini bedak gitu kan. Jadi dicicil gitu kan. Setahun bisa punya semua, Ci. Ya. Awet itu Bu, ya kan? Makanya dikit gitu kan. Kadang belang-belang akhirnya, ya kan. Ini istri gua apa macan loreng gitu kan. Ya kan? Orang ada yang penampilannya mau sederhana, dia tipis-tipis saja gitu, nggak taunya belang gitu kan. Coba perhatikan, saya pernah perhatikan dalam saya lagi makan sama istri saya, ada wanita pakai lipstik itu 3 warna. Ada yang seperti itu ya? Sampai bingung, sampai nanya istri saya, "Ma itu emang begitu kalau pakai lipstik 3 warna begitu?" Iya, biar apa sih katanya? Apa namanya? Ombre. Ini bahasa TikTok kali ini, ombre. Keren ya? Bagus gitu ya hasilnya. Tapi saya nggak tegesin waktu itu. Kalau saya tegesin istri saya bisa marah. Saya mau tegesin, emang Mbak seperti itu pakai lipstik apa 3 warna begitu, gitu kan? Takut istri saya marah, gitu kan? Ya, maka saya tanya istri kenapa bisa begitu pakai lipstik. Saya baru tahu ngamatin itu juga di rumah makan, gitu loh. Istri saya kalau pakai lipstik saya nggak pernah liatin. Gitu, soalnya saya mah bukan diliatin, dirasain begitu kan, dinikmati gitu kan. Nah, ketika berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap pelayanan kehidupan kita, buat diri kita, keluarga kita, pasti istri senang, anak bahagia, keluarga harmonis dan sejahtera. Kenapa bisa sejahtera? Gini Pak, yang namanya kehidupan lelaki menjadi sukses dan tidaknya tergantung doa istri. Maka kan kalau Pak Herman dulu sering ngeliat ada bunyi ayat gini Pak, bahagiakanlah, gitu kan? Anak dan istri. Anak dan istri, istri dan anak-anak. Dan ngikutin yang itu. Kalau begitu enakan tocin Eko. Bisa punya istri 2 itu, ya kan? Sukses sih, doa istri itu menjadi kebahagiaan buat keluarga kita. Karena apa? Di belakang lelaki sukses itu ada istri yang suka mendorong, memotivasi, begitu kan?
Tapi kalau istrinya selalu cerewet gitu kan, ini yang bahaya nih. Ya. Jadi kalau suami mau keluar rumah, emang suami kan harus keluar rumah cari kerjaan. Udah diceramain dulu nih. Ntar di sono jangan macam-macam, jangan begini-begini. Ya, pakaian biasa aja gitu kan ya. Kalau bisa mah bolong lah kalian gitu. Protektif. Ada kan cewek yang protektif? Ada loh. Jangan bohong. Saya sering ngalamin begitu, cewek protektif gitu kan ya. Jadi kemanapun kita melangkah itu Pak, waduh itu repot itu. Protektif bener gitu kan. Curigaan terus gitu kan. Untung saya nggak punya istri begitu gitu kan. Kalau punya aduh stres saya. Ya kan? Pakaian rapi dikit dicurigain gitu kan. Mau kemana nih gitu kan. Nah, di balik kebahagiaan suami, keluarga, itu ada istri Pak yang mendoakan ketika suami berangkat kerja didoain ya, dalam berkah keselamatan, keberuntungan, ya, kesuksesan, ya. Itu Pak. Ngerti Pak? Ngerti ini nggak nih? Nah, belum nyambung kayaknya. Jadi ketika kebahagiaan keluarga itu karena ada doa istri di belakang yang selalu mendampingi kita. Itu satu istri udah sukses Pak. Ya, satu istri udah sukses kok ya. Benar. Ada Kowito siapa? Ada Kowito siapa Pak? Ini belakang. Ya. Koyanto punya istri satu sukses kan? Besok 2 tambah sukses. Ya, ketika kita berusaha menghargai istri sebagai pendamping kehidupan kita, kita berusaha membahagiakan. Itu kewajiban suami, bahagiakan lahir batin istri. Ya kan? Secara materi keluarga itu harus utuh, dibahagiakan, gitu kan? Ada nggak suaminya pelit? Nggak ada. Suaminya baik semua ya, sehat ya, sehat kantongnya ya. Ada suami pelit, gila nama janda mah loyal, gila nama istri mah pelit setengah mati. Tuh sering terjadi. Keluar sama teman-teman royal, woi royal. Sohor, wah. Josong Eko paling royal di antara teman-teman, hebat. Gila nama istri mah pelit, gimana ya coba terjadi seperti itu. Ini bahaya. Ya, orang yang suka pakaian hitam siapa? Yang suka pakaian hitam tunjuk jari, suka warna hitam kalau pakaian. Oh itu, pantes ente. Ya. Ini pandai menyembunyikan perasaan orangnya. Dia nggak berani per-peran loh. Kalau per-peran sadis itu kalau ngomong. Ya, pandai menyembunyikan perasaan. Orang yang suka warna hitam, berpakaian hitam, itu menutupi perasaannya. Gelap-gelap. Ya, salah satu fungsinya itu. Tapi dari balik warna hitam itu banyak. Dia punya trauma masa lalu. Ya, iya. Jadi dia punya suatu kenangan di masa lalu yang sedikit membuat galau dulu hidupnya. Bener nggak Cinggi? Ya, dia pandai menyembunyikan. Kalau marah sama Cocin Eko aja dia masih bisa dia tahan. Sebenarnya dia rapuh, bucin. Orang yang punya warna, setiap orang punya warna, kesukaannya macam-macam bisa kebaca semua. Itulah pengaruh dari Cingco. Jadi kita bisa misalnya Tocin Eko, saya mau kawin lagi 2 kali. Oke, sip. Jadi gitu kan. Karakter wanitanya yang penting tahu tanggal lahir. Tanggal lahir ketahuan kan? Tahuan nih tanggal lahir. Tanggal lahirnya tanggal sekian-sekian. Terbaca semua seret. Karakternya begini, kesukaannya, keinginannya setiap hari apa-apa semua dijelaskan. Itu. Jadi gampang kalau deketin cewek. Tahu. Oh, dia sukanya ini, kita kasih. Terjadi, saya sudah mencoba itu. Terjadi. Saya kenalan cewek. Tanggal lahirnya aja saya cukup tanggal lahir, akhirnya kebaca semua. Oh, dia suka warna ini mengandung sifat begini, keinginannya apa dalam hidup, ya, sifatnya dewasa atau enggak, setianya seperti apa, kebaca semua. Jadi gampang deketinnya. Yang kalau mau nanti bisa saya ajarin. Jangan tanggal lahir, nomor rekeningnya aja serang banget.
Lagi romantis. Lagi romantis ini ceritanya, ya. Bagus yang nama kehidupan romantis itu menjadi penting dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui. Sifat dalam manusia itu kita mana tahu. Nah ini yang harus kita ketahui. Maka untuk bisa mengetahui karakter seseorang tadi, yang akhirnya menjadi nasib ketika itu diterapkan di dalam kehidupan, itu yang saya maksud, kita telaah, kita kaji, gitu loh. Jadi nasibnya nanti baik atau tidak kan ditelaah, dikaji dengan baik. Ya kan, maka solusinya apa? Kan di dalam kitab Ricci jelas, ketika orang hendak dipersatukan, maka perlu ada pengkajian. Nah itu maksudnya, supaya ini cocok enggak, naas tidak, seperti itu. Benar nggak Pak Herman? Ada ya dalam kitab Ricci? Ya. Maksudnya seperti itu. Ada orang yang ketika menikah ribut, cerai, ada kan? Ada orang yang menikah kemudian satunya meninggal. Ada yang kemudian orang menikah nggak lama berantakan ekonominya, ada loh. Nah itu maksudnya, dicari supaya nasibnya menjadi baik, itu loh, ya. Ada orang menikah berapa lama kemudian sukses. Kenapa Pak saya udah menikah 10 tahun kok perekonomian saya seperti ini terus? Beritaji. Orang dilahirkan di muka bumi ini ada sebagai bos, ada sebagai pegawai, pedagang, petani, karyawan dan lain sebagainya. Itu kita diantaranya satu seperti itu. Seperti itu ya. Jadi jelas maksudnya, arahnya apa yang saya sampaikan ini, mindsetnya melalui apa dulu? Pikiran kita dulu. Di mindset dengan baik. Lakukan tindakan, berulang-ulang, jadi kebiasaan yang bagus, akhir berkarakter. Karakter yang bagus menuntun nasib kita menjadi baik. Seperti itu. Ya, jelas ya. Apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat. Ya, jadi kalau masih ada kegalauan dalam hidup, kenapa hidup saya begini-begini dulu? Cepat dikaji, cukup tanggal lahir aja. Pak Herman juga mungkin bisa tanggal lahir aja ketahuan semua, ya unsurnya apa, ya kesukaannya apa, detil. Kalau mau detil itu berapa hari memang harus dicincoin. Jadi petunjuk ilahi kita mohon, itu semua terjawab semua, ya. Jadi nggak usah pusing. Jadi kalau mau mengetahui hidup lebih baik ya kita berusaha dengan baik, memberikan nasib yang terbaik bagi diri kita, juga pola pikir yang terbaik, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wei te tung tien. Sancai.